AS Chess Lovers setelah 5 kali menjadi runner-up pecatur andalan tuan rumah Belanda, Anies Giri, pecatur nomor 1, akhirnya finish sebagai juara. Finish di tempat tertinggi di turnamen Tata Steel Chess Master 2023. Setelah di babak terakhir menghancurkan pecatur nomor 1 Romania, Richard Rapport. Nah teman-teman, saya akan ajak kalian untuk menonton partainya, menyaksikan partai ciamik yang dimainkan oleh Anies Giri. Anies Giri di babak terakhir memegang buah putih dan sebenarnya berada di peringkat kedua, jarak setengah poin dengan Nodirbek Abdusattorov. Jadi Nodirbek punya poin 8, Anies Giri 7,5. Nah, kebetulan Jordan Van Foreest, rekan senegara Anies Giri, berhasil mengalahkan Nodirbek Abdusattorov. Jadi nilai Nodirbek Abdusattorov berhenti di poin 8, sementara Anies Giri 8,5. Magnus Carlsen punya poin 7, dia menang, poinnya hanya 8. Nah teman-teman, Anies Giri memulai dengan langkah E4 di jawab pembukaan Sicilian Defense. Richard Rapport merupakan pecatur kesayangan Judith Polgar teman-teman, karena dia adalah muridnya. Kemudian putih kuda F3, hitam D6, putih D4. Bermain dengan pembukaan Sicilian Defense, pion memukul pion, kuda memukul pion, dan hitam kuda F6. Putih kuda C3, hitam kuda C6, dan putih terbangan gajah ke petak G5. Teman-teman, ini merupakan pembukaan Sicilian Defense variasi Richter-Rauser. Nah, langkah terbaik untuk hitam yang paling banyak dimainkan adalah langkah E7, E6. Tapi Richard Rapport memilih langkah G7, G6. Jadi dianggap langkah ini meragukan ya teman-teman. Tapi bisa jadi ini persiapan dari Richard Rapport. Anies Giri langsung memanfaatkan dengan gajah memukul kuda. Hitam memukul pion balik dengan pion memukul gajah. Dan kita bisa lihat ya bahwa setelah pertukaran ini, bahwa hitam memiliki struktur pion yang kurang bagus. Dan pion di petak D6 jadi weakness-nya atau jadi titik kelemahannya. Anies Giri lanjutkan dengan gajah B5, hitam gajah D7, dan putih gajah C4. Hitam gajah G7, putih kuda memukul kuda, dan hitam gajah memukul kuda. Ya kenapa nggak pukul pakai pion? Karena pion di petak D6-nya jatuh ya teman-teman. Gajah memukul kuda, putih lanjutkan dengan rokade pendek, Richard Rapport, rokade pendek, dan putih menteri D3. Langkah ke-12, Anies Giri coba menyusun benteng. Ya, menghubungkan kedua benteng. Yang satu akan ditarik untuk ke petak D1 untuk mengincar pion di petak D6. Richard Rapport menjawab dengan benteng C8. Putih kuda D5. Ya, tidak melanjutkan dengan benteng ke petak D1. Tapi langsung memplot perwira. Di petak ternyaman, kuda di petak D5. Hitam benteng E8, putih C3. Ya kenapa putih melakukan ini? Sebenarnya ingin mematikan gajah di petak G7 ini nih. Kalian bisa lihat ya bahwa kesulitan nih gajah gelapnya untuk berkembang. Kita melanjutkan dengan gajah D7, Anies Giri gajah B5 yang menghindari opposite color bishop atau gajah berbeda warna. Hitam gajah C6, putih melanjutkan dengan tarik lagi gajah C4, gajah D7. Anies Giri tidak mau remis. Dia memilih langkah lain, benteng F ke petak E1. Nah, Richard Rapport ini kemarin ngalahin Ding Liren loh, teman-teman. Jadi Anies Giri juga sangat hati-hati. Benteng F ke petak E1, hitam F5. Putih gajah B3, hitam memukul pion E4, benteng memukul pion balik, hitam gajah F5. Putih benteng memukul benteng, menteri memukul benteng, dan putih menteri D2. Hitam gajah E6 menutup ancaman dari ide benteng E1. Putih benteng D1. Hitam menteri D7, putih H3. Membuka luff, menghindari back rank checkmate. Hitam B5, putih menteri F4. Hitam benteng C5, putih kuda E3. Ya, mengapa tidak langsung kuda ke petak F6? Ya, karena belum ada keuntungan yang bisa diraih putih dengan pertukaran kuda ke petak F6 ini, teman-teman. Jadi, putih lebih memilih menarik kuda ke petak E3. Ya, kalau kuda F6, maka hitam gajah memukul kuda, menteri memukul gajah, dan hitam akan melanjutkan dengan benteng ke petak E5.
Jadi nggak ada keuntungan apapun yang bisa diraih oleh pemain putih, teman-teman. Gini nih. Jadi sama aja ya. Nah, itulah kenapa putih melanjutkan dengan jalan kuda ke petak E3. Hitam melanjutkan dengan gajah ke petak E5. Yap, di sini. Nah. Benteng C5, putih lanjutkan dengan kuda E3, hitam gajah E5. Menutup ancaman pada petak D6, putih lanjutkan dengan menteri E4, hitam raja G7. Nah, sampai sejauh 26 langkah ini, Anies Giri mendapat keunggulan yang besar karena pilihan langkah raja G7. Nah, kemudian Anies Giri memainkan langkah F4. Sebenarnya ini kurang tepat, pilihan tepatnya adalah gajah memukul gajah. Ya, jika gajah memukul gajah terlebih dahulu, ini akan membuat putih lebih unggul ya, karena apabila pion memukul gajah balik, maka putih akan lanjutkan dengan kuda G4. Ancamannya adalah memukul gajah di petak E5 karena pin. Nah, kalau dia menteri C7, maka putih akan lanjutkan dengan menteri ke petak E3. Ini ada ancaman ini, guys. Jadi ini akan membuat putih lebih unggul. Ya, Anies Giri memilih langkah F4, kemudian hitam gajah F6, kemudian G4. Hitam H6, putih lanjutkan dengan gajah D5. Kemudian gajah memukul gajah, kuda memukul gajah, benteng C4, dan putih menteri F3, hitam menteri F6, menteri ke petak E6. Sebenarnya ini keadaannya jadi seimbang lagi nih, teman-teman. Kalian bisa lihat bahwa buah hitam sekarang jadi aktif ya, walaupun kudanya bagus di sini, tapi gak ada keuntungan yang bisa diraih oleh pemain putih. Nah, tapi teman-teman, setelah ini bencana datang ya, teman-teman. Ya, Anies Giri memainkan langkah F5, kemudian hitam memukul balik dengan pion, dan kuda ke petak F4. Kemudian hitam menteri ke petak E5, harusnya menteri ke petak E7, membuat hitam unggul tipis, menteri ke petak E5, Anies Giri kuda ke petak H5, dan blunder amatir dilakukan oleh Richard Rapport, blunder fatal, karena harganya setara dengan kemenangan yang diraih oleh Anies Giri. Apa blundernya? Harusnya raja mundur, tapi ini rajanya naik. Ada kesalahan apa sih yang dilakukan oleh Richard Rapport? Kenapa evolution bar-nya naik tinggi? Karena ada langkah brilian. Benteng memukul pion D6. Boom. Menteri nggak bisa pukul balik karena akan ada skakmat di petak F5. Yap. Dan akhirnya hitam melanjutkan dengan raja G5. Putih tidak memukul gajah di petak F6, sebenarnya juga menang, tapi lebih aman dengan benteng D5. Kemudian hitam menteri E1, putih raja G2. Kemudian hitam gajah E7, putih benteng memukul pion F5, raja ke petak H4. Anies Giri menyelesaikan dengan menteri G3. Richard Rapport menyerah di langkah ke-39 karena kalau dilanjutin menteri memukul menteri, maka akan ada lanjutan kuda memukul menteri dan ancaman checkmate sulit dicegah ya, teman-teman. Contoh, jika menteri memukul menteri, maka kuda memukul menteri. Dan bagaimana mencegah ini? Ya, benteng C5 mungkin ya. Maka akan dilanjutkan dengan benteng ke petak F7, teman-teman. Ya, habis ya pionnya, dan rajanya juga nggak dalam posisi aman lah pada intinya, teman-teman. Ya, walaupun nggak mati ujungnya, tapi pionnya dicukur habis dan ya pasti kalah ya, menuju endgame. Oke. Jadi gini nih guys, jatuh lagi pionnya. Nah, kenapa tadi tidak memilih mundur ya? Kenapa tadi tidak memilih mundur pada saat momen benteng F5 raja G6? Apa yang akan terjadi? Maka akan ada buangan benteng F6 lagi. Ya, kalau dimakan checkmate juga ya, teman-teman. Ini kalau dimakan, makan lagi checkmate di sini, guys. Nah, sementara kalau mundur terus ya, dimakan terus ya. Dan ujungnya ada benteng ke petak G7 contohnya. Ya, jika dilanjutkan dengan raja G6, maka putih akan melanjutkan dengan benteng F6.
Kalau misalkan raja ke petak H7, maka akan ada benteng F7. Raja ke petak G8, benteng G7. Ya, jadi bentengnya juga akan dikasihin aja nih teman-teman. Jadi kalau raja G8, ya bentengnya dikasihin lagi. Raja H8 dikasih lagi. Jadi kalau makan, menteri ke petak F7, menteri G7 sekapan. Nah, itulah yang terjadi teman-teman. Apa komentar kalian buat performa Anies Giri? Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton atau ngikutin Tata Steel hanya di YouTube RL Chess, dan alhamdulillah RL Chess bisa menyiarkan live streaming dari babak 1 sampai selesai. Kita ketemu di turnamen berikutnya, yaitu di IETIC Master tanggal 6 sampai 10 Februari. Jangan lupa bantu RL Chess terus berkembang dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa di follow TikTok RL Chess dan Instagram RL Chess. Ciao, ada di detail ya.